Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Susmana, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Bojong Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Adapun pengajar praktik saya yaitu Bapak Muharam, fasilitator saya yaitu Ibu Wikartini. Sekarang kita berada di kondisi antara materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 titik 8 pada modul 1.1. Penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran KHD, maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntut kekuatan kodrat yang ada pada anak, maka dapat memperbaiki lakunya sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan keselamatan dan rasa gembira. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, teologi pendidikan. Pada bagian pertama, asas pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan menciptakan ruang bagi manusia untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan sekedar dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dia menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Adapun poin yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam selesai sosialnya sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Yang kelima yaitu trilogi pendidikan. Yang pertama, Inarso Sungkodo di depan memberikan teladan. Kemudian ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh yang baik. Ilma dia Mamungkas di tengah memberikan semangat. Yang ketiga, Uri Handayani di belakang memberikan dorongan bahwa guru harus selalu memberikan motivasi yang positif kepada anak didiknya. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang Anda berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun dari pertanyaan pertama yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum pelajari modul 1.1 adalah saya masih menganggap pengajaran sama dengan pendidikan. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran dan siswa sebagai objek. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik dan pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik yang dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Pertanyaan yang kedua, yang berubah dari pemikiran dan perilaku yang setelah mempelajari modul ini adalah seperti berikut. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong, tetapi anak sudah membawa
kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat nyaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi bakat dan minat yang berbeda. Maka itu harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan memiliki karakteristik masing-masing. Dari pertanyaan ketiga, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas yang mencerminkan pemikiran Mega Dewan. Saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis tapi juga berbudi pekerti yang baik. Dan saya berharap saya bisa memaknai dan mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dari kesimpulan ini bahwa anak yang dilahirkan itu dikonotasikan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan ini buram. Lanjut, menurut aliran ini pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang buram dan yang berisi baik, agar nanti tampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang berisikan arti jahat hendaknya dibiarkan agar tidak menjadi tebal dan dibiarkan tetap buram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.